terjaga daripada berbahaya yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi manfaat Rajulul Haddad ini bukan kembali kepada yang baca saja, akan tetapi kepada kampungnya, negerinya. Ya, itu semua mendapatkan manfaat berkat dia membaca. Tidak pernah dia baca. Jadi kalau orang membaca bacaan ini, maka terhindar dari malapetaka musibah, malapetaka yang dibuat oleh manusia seperti mencuri, begal dan lain sebagainya, dihindari. Dan juga terhindari dari musibah-musibah yang ada, gempa bumi dan kebakaran dan lain sebagainya. Dan termasuk juga terhindar daripada fitnah-fitnah yang ada. Ya, apa itu fitnah? Fitnah ini sebuah kondisi yang kadang terlihat baik tapi dia buruk, atau sebaliknya terlihat buruk tapi dia baik. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah ini adalah sesuatu yang berbahaya sekali, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita sudah terang benderang jelas. Ya, hajjatun bayda kata Nabi, sudah terang benderang ajaran Nabi. Artinya halal bayyin wal haram bayyin. Ya, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Tapi ketika datang fitnah, maka umat manusia, umat Islam menjadi bingung mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya fitnah. Ya, makanya kalau ada yang membangunkan, membuat fitnah ini, dilaknat. Al-fitnah na'imah, la'anallahu man ayqadha, kata salah satu orang saleh. Ya, fitnah ini sudah tidur, tidak boleh dibangunkan. Maka dilaknat bagi siapapun saja yang membangunkannya. Kenapa bisa terjadi fitnah ini? Sebagaimana sekarang kita lihat, ya, kondisi yang begitu membingungkan, ya, ngeri sekali. Yang pertama, penyebabnya adalah tumbang tindih di dalam hukum. Ya, hukum ini harus tegak, harus adil. Ya, tatkala hukum ini tidak adil, maka salah satu penyebab dia menjadi sumber fitnah. Yang diserang hanya yang lawan, yang teman justru dijaga. Itu namanya dia membangunkan fitnah. Ya. Karena pernah terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada saat itu ada salah satu anak raja mencuri, anak raja mencuri. Maka Sayyidina Usamah ini dijulukin Hubbu Hibbi Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ayahnya dicintai oleh Rasulullah, kakeknya dicintai oleh Rasulullah. Usamah bin Zaid bin Harith, salah satu sahabat yang ayahnya serta kakeknya masuk Islam. Jarang sahabat yang seperti itu. Ini Sayyidina Usamah hubbu hibbi Rasulullah, karena Sayyidina Zaid itu pernah diangkat menjadi anak oleh Nabi. Ya, Sayyidina Zaid bin Harith. Ya, ini Sayyidina Usamah ini salah satu kecintaannya Nabi, kesayangannya Nabi. Maka mengetahui itu, sahabat yang lainnya mengutus dia agar bernegosiasi agar tidak terkena hukum perempuan ini. Ya. Jadi datang Sayyidina Usamah, ya Rasulullah, ini ada perempuan anaknya raja mencuri, ya Rasulullah. Kalau di Islam mencuri lebih daripada seperempat daripada dinar, maka dipotong tangannya. Ya, ini dia lebih dari itu dia mencuri. Maka ya Rasulullah, bagaimana ini perempuan? Apakah ada dalil-dalil yang bisa meringankan dia sehingga dia tidak terkena? Pertama, tatkala Sayyidina Usamah datang, Rasulullah gembira, artinya lihat anak kesayangannya datang. Ya, tapi tatkala Sayyidina Usamah berbicara tentang itu, maka merah wajahnya Rasulullah. Marah. Wahai Usamah, ketahuilah, innama ahlakal ladzina min qablikum. Ketahuilah wahai Usamah, kenapa umat-umat terdahulu itu rusak, umat-umat terdahulu itu hancur. Kenapa penyebabnya? Karena kalau yang mencurinya orang besar, taraku, ya mereka meninggalkan hukum, tidak mau dihukum kalau orang besar. Tapi kalau orang yang kecil, maka terkena had dan hukuman. Maka Nabi SAW bersumpah, maka demi Allah,
Fatimah binti Muhammad sarakat la qata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, kalau seandainya anak yang paling aku cintai, putriku ini mencuri, maka aku akan potong tangannya. Artinya hukum itu harus tegak. Jadi salah satu penyebab fitnah timbul karena adanya ketumpang tindihan. Jadi hukum ini sangat mulia, hukum ini sangat agung, maka juga harus dipegang oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa menjalaninya. Ya, kita berharap semoga hukum itu bisa ditegakkan. Yang kedua, penyebab daripada fitnah yang ada, kenapa bisa timbul fitnah yang begitu mengerikan seperti sekarang? Banyaknya komentar daripada orang-orang yang tidak mengerti, ya, sehingga membuat rancu, membuat ricuh, membuat rusak suasana. Seandainya orang yang tidak mengerti itu diam, tidak ikut komentar, maka tidak semulaut seperti ini. Ya, sebagaimana salah satu orang soleh mengatakan, seandainya diamnya orang-orang jahil, maka kita tidak akan menemukan perseteruan yang ada. Ya, hadirnya persatuan yang ada karena orang-orang jahil yang ikut berkomentar. Ya, artinya orang-orang yang tidak pernah belajar agama ikut komentar tentang agama. Orang-orang yang tidak pernah belajar tentang ini ikut komentar tentang ini. Ya, dulu ada namanya Z Najib mengutip sebuah perungkapan. Kalau beliau katakan seandainya ada sebuah masalah agama, ya, 100 petani atau 100 kontraktor misalnya berbeda pendapat dengan 10 ulama tentang masalah agama, yang jelas dipegang 10 orang ulama ini. Begitu ya sebaliknya, ada masalah jembatan misalnya, jembatan ini kenapa kurang kuat, ulama bersepakat 10 orang lawan 100 kontraktor, yang jelas 10 kontraktor lebih didengar daripada 100 ulama sekali. Ya, artinya ini hal sehingga memang akhir zaman Nabi SAW sudah bersabda, ya ja'alan nasi zamanun kathirun khutaba'u qalilun fuqaha. Akan banyak nanti di akhir zaman orang yang ceramah banyak, orang yang jago pidato banyak, tapi orang yang ahli agama sedikit. Ya, ahli agama sedikit, dia menyebabkan sekarang. Artinya dengan dia tenar, dengan dia terkenal, dengan begini, dia sudah mengeluarkan hukum yang dia tidak mengerti kadang-kadang. Yang ketiga, penyebabnya jelas, ya, innama tadahhar nas bil ma'siyah. Ketiga ini salah satu penyebabnya adalah ketika maksiat mulai terang-benderang dilakukan hal yang wajar. Orang zina biasa, orang mabuk-mabukan biasa, orang maksiat biasa juga. Maka dengan adanya kebiasaan menganggap hal yang normal bagi orang yang maksiat, itu penyebab bangunnya fitnah. Ya, kayak kita lihat zaman sekarang, orang ciuman di jalan, orang pelukan di jalan, orang mabuk-mabukan di jalan biasa. Bahkan kita kadang-kadang yang kopiahan malu, kita yang zikir tasbih di jalan malu, kita yang bersolawat di jalan malu. Ya, balik kan. Itu kenapa? Karena penyebabnya mereka berani terang-terangan bukan karena kuatnya mereka yang berani maksiat, bukan karena pedenya mereka, tapi karena sukun diamnya orang-orang untuk menegur. Ya, sehingga tegurlah dengan lisan, ingatnya, atau paling tidak dengan maaf, dengan hati. Harus ada perlawanan kita tatkala melihat maksiat. Bagaimana dengan hati? Paling tidak kalau kita takut timbul mudarat, takut timbul berbahaya, misalnya kalau kita tegur marah dia nih bisa berbahaya untuk saya. Paling tidak ada dalam hati kita, Allahumma inna hadzal munkar, ya Allah ini munkar, ini kemaksiatan aku tidak ridho. Paling tidak ada. Kita doakan maksiat, kita doakan Allah agar dia taubat. Ya, sebagaimana dulu ada yang Hasan Asy-Syadzili, beliau lagi di pesawat, beliau melihat ada orang ciuman, beliau tatkala mau ngopi pada saat itu, dilihat ada bule ciuman, maka apa beliau katakan, ya Allah, Allahumma kama farrahtahu fid dunya fafarrihhu fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan di dunia, maka bahagiakan dia juga di akhirat katanya. Maka tatkala turun pesawat, 2 orang syahadat masuk Islam. Mari kita doakan agar hidayah yang melakukan
satu penyebabnya turunnya bala di muka bumi ini apa? Tatkala bukan banyaknya maksiat, ya, tapi tatkala maksiat itu sudah dianggap boleh. Idza stubihatis zina wastubihatil khumur, dianggap minum khamr itu normal, wajar, ya, wajar. Masih muda pengen tahu, ya, kenapa? Oh, wajar pergaulan. Ya, tatkala sudah mewajarkan hal-hal yang haram, maka itu kata Siti Aisyah penyebab turunnya bala. Seperti itu. Bahkan wa'alallahu innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, Allah melaknat Bani Israil pada saat itu menurunkan bala, dihabiskan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka maksiat dan melampaui batas. Arti melampaui batas di sana mereka sudah terang-terangan maksiat, menganggap boleh maksiat. Salah satunya juga kanu la yatanahawna 'an munkarin. Mereka tidak saling mengingatkan. Maka kita melalui dari majelis-majelis ini, menghadiri majelis, ya, adalah dari kita dulu. Ya, kalau ada teman kita misalnya lalai, ingatkan. Ya, jadi dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah, bukan hanya sekedar ya berpakaian dan lain sebagainya. Dakwah itu mengajak. Setiap individual kita berhak untuk mengajak saudaranya. Ya, tatkala kita melihat tetangga kita misalnya melakukan lalai atau meninggalkan daripada perintah, ingatin, ya, ingatin dengan cara yang terbaik. Bila dia ahsan, dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi seperti itu. Agar kalau sudah terjalannya daripada saling mengajak kebaikan dan saling mengingati daripada menghindari keburukan, maka insyaallah berkah. Ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka akan berkah kamu, berkah negeri ini. Ya, Allah akan timbulkan, tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang susah, tidak ada orang. Salah satunya gohat, kelaparan, susah mendapatkan kerja. Itu salah satu penyebabnya adalah tatkala kita lalai, ya, untuk saling mengingat. Jadi kita berharap semoga fitnah ini segera dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita segera diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam dan agama Islam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, ya, kemenangan Islam itu akan selalu terjaga. Yuriduna liyutfi'u nurallah wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Mereka senantiasa dengan media-media, lisan-lisan, akal-akal mereka selalu berusaha untuk memadamkan syariatnya Allah, menghancurkan umat Islam dan Islam. Tapi Allah berjanji, wa ya'ballahu, Allah enggan, Allah selalu menjaga. Jadi kabar gembira. Ya, kalau seandainya Allah tidak menjaga agama kita ini, mungkin sudah dari dulu hilang karena kelalaiannya umat Islam. Akan tapi karena Allah langsung yang menjaganya, sehingga tidak disadarkan, sadar atau tidak sadar kita dijaga.